Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya akan membahas mengenai skripsi dan tesis. Dan kali ini kita sudah sampai pada bab 2, sebuah skripsi atau tesis. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai bab 1 dalam skripsi maupun tesis. Untuk kali ini, dalam video ini, kita akan membahas mengenai bab 2. Bab 2 adalah tinjauan pustaka, atau ada juga yang menyebut sebagai kerangka teori atau kerangka teoretik. Pada bab 2 ini, isinya merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Jadi di sini, di dalam bab 2 ini, isinya adalah semua konsep dan semua teori yang akan digunakan untuk menganalisis pada bab 4, yaitu pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan ini ada yang pada bagian bab 4, ada juga yang menggunakan di dalam bab 3. Di masing-masing universitas atau perguruan tinggi ini berbeda. Ada yang masuk di dalam bab 3, ada juga yang di dalam bab 4. Nah, kita akan bahas kembali mengenai bab 2 ini. Nah, bab 2 intinya adalah merupakan landasan teoretik. Jadi berisi konsep-konsep, teori-teori yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dibuat atau penelitian yang dilakukan. Jadi harus sesuai dengan judul serta permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi atau tesis yang bersangkutan. Nah, contoh di dalam skripsi atau tesis di bidang hukum, karena saya bidangnya di bagian hukum, di Fakultas Hukum, maka di sini saya akan memberikan contoh dari bagian hukum. Pada bab ini disajikan mengenai asas-asas hukum, norma-norma hukum, teori hukum, serta berbagai konsep, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan skripsi atau tesis yang bersangkutan. Nah, ini menjadi bahan, menjadi landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis pada bagian atau pada bab tentang hasil penelitian dan pembahasan. Jadi ini sangat penting. Sehingga di sini apa yang ada di bab 2 ini, yaitu bagian pada tinjauan pustaka ini, konsep-konsep dan teori, ini nanti akan muncul pada saat kita akan melakukan pembahasan skripsi atau tesis. Jadi semua yang akan digunakan sebagai analisis maka harus muncul dulu di dalam bab 2. Tidak mungkin tiba-tiba ada di bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, tanpa ada ditulis di dalam tinjauan pustaka. Jadi harus nyambung antara judul, permasalahan, kemudian bab 2, yaitu tinjauan pustaka, dan juga hasil penelitian dan pembahasan. Jadi semua yang akan digunakan sebagai landasan teori, sebagai konsep untuk menganalisis pada bagian hasil penelitian dan pembahasan harus sudah tertulis dulu, harus sudah tertuang dulu di dalam bab 2 sebuah skripsi dan tesis ini. Nah, sumbernya dari mana untuk menuliskan di bab 2 ini? Ada berbagai sumber yang bisa digunakan sebagai bahan rujukan. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari hasil penelitian sebelumnya, dari skripsi misalnya, atau tesis, atau disertasi, atau dari jurnal-jurnal, majalah, atau juga dari website yang bisa, yang sumbernya jelas. Jadi bisa digunakan. Nah, ini bahan kepustakaan ini dari manapun bisa digunakan. Bisa jurnal, bisa buku, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara menyusun? Nah, untuk menyusun bab 2 ini, sebaiknya ini akan lebih mempermudah, yaitu dibuat outline dulu. Outline khusus bab 2 ini. Jadi kalau mau membahas apa, misalnya suatu permasalahan yang akan dibahas pada bab hasil penelitian dan pembahasan, nah misalnya
tertuang dalam bab 4 nanti, maka di sini dibuat outline-nya dulu. Susun bab 2 ini berdasarkan teori-teori dan konsep yang sesuai dengan masing-masing subjudulnya. Jadi disusun dari permasalahan, kemudian diambil intinya apa, nah kemudian dibuat outline, dibuat sub-subjudul. Nah baru kemudian diisi dalam sub-subjudul itu dari berbagai teori dan konsep yang diperoleh dari berbagai bahan kepustakaan. Nah, itulah apa yang tertuang di dalam bab 2 dan bagaimana cara menuangkannya serta sumber-sumber yang bisa digunakan untuk mengisi atau untuk menyusun bab 2 skripsi maupun tesis. Jadi pada pokoknya bahwa dalam bab 2, yaitu dalam bab tinjauan pustaka ini, isinya adalah semua konsep, semua teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis pada bab pembahasan, pada bab hasil penelitian dan pembahasan. Jadi untuk membahas sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam skripsi dan tesis yang bersangkutan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan jangan lupa subscribe serta bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video saya mendatang. Terima kasih, dan juga jangan lupa like, komen, dan share kepada banyak orang supaya video ini lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.